Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gluconeogenesis, yaitu proses metabolisme untuk mengubah suatu senyawa non karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kalau kita kemarin udah membahas tentang glikolisis, yaitu proses metabolisme yang mengubah glukosa menjadi pirufat. Nah, dari senyawa pirufat ini bisa diubah kembali menjadi glukosa dengan metabolisme yang disebut dengan gluconeogenesis. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, maka glikolisis dan gluconeogenesis itu saling berkebalikan. Ya, agak mirip, tapi tidak 100% mirip. Ada beberapa langkah yang itu reversibel antara glikolisis dengan gluconeogenesis. Kalau kita lihat di sini, gluconeogenesis itu senyawa substratnya adalah pirufat. Pirufat kemudian dia akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Ini adalah reaksi yang tidak reversibel. Di reaksi yang terakhir ini bukan reaksi yang reversibel. Nah, reaksi selanjutnya adalah PEP diubah menjadi 2-fosfogliserat. Ini adalah reaksi step dari gluconeogenesis. Ini merupakan reaksi yang reversibel. Jadi dia mirip dengan reaksinya glikolisis, tapi dia dibalik ya. PEP diubah menjadi 2-fosfogliserat. Kemudian step gluconeogenesis yang berikutnya adalah 2-fosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat. Ini juga merupakan suatu step yang reversibel. Kemudian 3-fosfogliserat diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Ini juga reaksi yang reversibel. Kemudian 1,3 bisfosfogliserat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Ini juga merupakan reaksi step gluconeogenesis yang reversibel. Selanjutnya gliseraldehid 3-fosfat itu bisa diubah menjadi DHAP ataupun apa namanya? G3P bisa diisomerisasi ya menjadi DHAP. Ini juga merupakan suatu reaksi yang reversibel. Kemudian DHAP diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Ini merupakan suatu reaksi yang reversibel juga. Selanjutnya fruktosa 1,6 bisfosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini bukan reaksi yang reversibel sehingga ini reaksi yang unik. Selanjutnya fruktosa 6 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat merupakan reaksi yang reversibel. Dan terakhir glukosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa adalah reaksi yang unik atau bukan reaksi yang reversibel. Sehingga reaksi-reaksi yang reversibel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 reaksi yang reversibel antara glikolisis dengan gluconeogenesis. Artinya dia berkebalikan, jadi lebih mudah juga kita menghafalnya karena gluconeogenesis dan glikolisis itu hampir mirip. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 reaksi yang unik dan irreversibel yang dia berbeda dari reaksi glikolisis, yaitu ada reaksi yang terakhir, reaksi nomor 10. Ini reaksi nomor 10 ini adalah reaksi yang unik. Nah, pirufat menjadi fosfoenol pirufat ini merupakan reaksi yang irreversibel atau reaksi yang unik ya. Jadi kalau glikolisis itu PEP diubah menjadi pirufat dengan menggunakan enzim pirufat kinase, akan tetapi jika gluconeogenesis pirufat diubah menjadi PEP itu melalui serangkaian reaksi karena pirufat itu harus diubah dulu menjadi oksaloasetat dengan dikatalisis enzim pirufat karboksilase. Enzim pirufat karboksilase. Nah, setelah menjadi oksaloasetat, kemudian diubah menjadi PEP dengan dikatalisis oleh enzim PEP karboksinase. Jadi ada perbedaan reaksi di nomor 10. Kemudian reaksi unik yang kedua adalah di reaksi nomor, ini nomor berapa? Kalau glikolisis berarti dia di nomor 3. Dan di nomor 3 ini di nomor 3. Nah, karena jelek jadi kita hapus saja ini. Ini juga dihapus. Nah, reaksi fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini merupakan reaksi yang unik karena kalau reaksi di glikolisis itu fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase 1. Nah, sedangkan kalau gluconeogenesis fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan menggunakan enzim fruktosa 1,6 bisfosfatase. Jadi ini reaksi yang unik di sini.
Nah, ini merupakan reaksi yang berbeda dari reaksi glikolisis. Nah, ini kemudian reaksi nomor 10, kemudian reaksi nomor 3. Dan reaksi yang ketiga, reaksi yang terakhir dari gluconeogenesis ini juga merupakan reaksi yang unik. Jadi dia yang tidak sama dengan glikolisis, yaitu ketika glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa. Pada glikolisis, reaksi glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa itu dikatalisis oleh enzim heksokinase. Sedangkan pada glikolisis, pada gluconeogenesis ya maksudnya, pada gluconeogenesis itu tidak sama reaksinya, yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa dengan enzim yang disebut dengan glukosa 6-fosfatase. Jadi agak lebih mudah menghafalkan gluconeogenesis ketika kita sudah menguasai glikolisis, dan hanya sedikit modifikasi karena gluconeogenesis ini unik pada reaksi-reaksi yang niapirufat menjadi PEP itu dia berbeda. Kemudian fruktosa 1,6 bisfosfatase. Nah, fruktosa 1,6 bisfosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat itu juga merupakan reaksi yang unik. Kemudian glukosa 6 fosfat menjadi glukosa ini juga merupakan reaksi yang unik. Jadi ada 3 reaksi yang berbeda dari glikolisis. Nah, selebihnya itu adalah reaksi-reaksi yang sama karena merupakan reaksi yang reversibel. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari gluconeogenesis dan reaksi-reaksinya, maka kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.